Dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Shalom. Ya, shalom Pak. Ya, shalom. Ya, kami dari GKIN Kristus Bersinar, Pusat Kusiari, perkenankan nama saya Daniel Efulu. Oh, Pak Danielnya ini, sorry, saya mukanya mirip sekali dengan anaknya kemarin. Oh iya Pak. Nah, jadi puji Tuhan Pak, ini juga kesempatan yang ya Bapak bagi kami. Jadi inilah semua oleh berkat Tuhan. Ya bisa kami juga hadir, bisa kami juga berjumpa dengan Bapak. Ya kami syukur semuanya. Jadi memang sedikit yang sudah diterapkan anak kita speaker yang kemarin yang tentang kejadian pada tanggal 16 hari Jumat pukul 3 sore. Jadi ya puji Tuhan Pak, oleh karena juga perlindungan Tuhan ya, jadi kita juga tidak kita selamat, tidak ada satupun yang juga yang ayat korban. Jadi itu semua karena kuasa Tuhan kami ya kami puji, kami muliakan nama Tuhan. Jadi ini Pak, yang salah satu juga orasi dari masyarakat yang demo pada saat itu, mereka sejumlah 150 lebih Pak. Jadi pada dasarnya ya kita sudah jauh sebelumnya kita membangun fondasi, kita beritahukan ya kepada penghulu atau kepala desa. Ya namun ya dia katakan tak masalah itu Pak Daniel, ada surat tak masalah, bangun aja, pokoknya aman-aman saja. Jadi lalu kita meletakkan bangunan, ya tiba-tiba ya kita didatangin, ada beberapa orang 50 kurang lebih yang mengatasnamakan pada bulan April tanggal 28 ya mereka mengatasnamakan Laskar Melayu. Jadi terus mereka mempertanyakan kita, kira-kira apa sih Pak Daniel yang kamu buat ini? Lalu kita katakan ya karena kita mengerti tentang juga prosedur dalam pengurusan SKP 2 Menteri, lalu kita katakan yang kami lakukan inilah rumah bertempatan ibadah. Jadi namun kami tidak curiga, ya juga pesan dari juga ketua kita untuk memasang apa itu blok kaca. Jadi rupanya ada sedikit yang janggal karena ada bentuk salimnya. Jadi di belakang kami taruh Pak, di belakang, di sudut belakang. Lalu mereka datangi, lalu kamerakan. Lalu mereka katakan, ini adalah gereja, dan rumah ini. Lalu disitulah mereka saya, jadi bangunan ini harus di stop dulu. Jadi kamu harus mengurus suratnya dulu. Lalu ya kita juga dipaksakan untuk datang ke kantor desa. Jadi lalu ditekan kita untuk membuat surat supaya ya saya menekan bahwasanya bangunan itu diberhentikan, di stop. Tidak boleh dilanjutkan bangunan itu baik rumah atau garis miring rumah ibadah. Jadi saya tidak mau menekan hari itu Pak. Saya juga bersikeras, tapi ya mereka menggertas saya. Mereka kata kotor dan juga sepertinya mereka memukul. Jadi daripada karena saya sendiri, ya terpaksa lah saya tekan. Lalu itu yang menjadi dasar mereka. Ya, jadi setelah itu kita ke Pak Camat. Lalu kita juga minta ya supaya juga diberikan persetujuan bagi kita bisa juga kita melanjut bangunan ini. Namun
ya suruh kita ke FKUB. Ya salah satu pengurus dari kekristenan Bapak Tigorus Tanggang yang berketempatan di Kota Siak. Lalu kita bertemu dengan beliau, lalu dia berikan saran bagi kita karena Bapak itu sudah tua, jadi yang bisa mewakili Bapak Sanip yang berada di Perawang sebagai Ketua PGI. Lalu kita mendatangi Bapak itu, lalu Bapak itu kasihkan kita format ya untuk juga membuat surat permohonan izin bertempatan ibadah sementara karena ada 2 alur yang kita juga lakukan ya karena kita tidak memenuhi jemaat ya. Alur yang kedua ya bahwa gedung itu dipergunakan untuk bangunan tempat ibadah sementara selama 2 tahun. Jadi itu yang kita buat surat Pak, sudah kita buat lalu kita bawa kepada RT dan juga penghulu. Lalu mereka katakan kami tidak bisa menandatangan ini Pak, kami tidak bisa mengeluarkan rekomendasi oleh karena kami takut sama masyarakat. Jadi, ya takutnya kami diserang. Lalu saya pulang, lalu saya ke Pak Camat. Lalu Pak Camat yang bilang Pak Daniel kalau juga mereka tidak tanda tangan, ya kembalilah kepada FKUB. Lalu kita juga, ya puji Tuhan Pak, FKUB mereka datang, ada dari BIM, ada utusan dari Buddha, ada utusan dari Hindu, ada utusan dari Kristen. Ya mereka sampai di tempat kita. Jadi mereka bersama Pak Camat dan juga sekretaris desa. Terus ya kita juga mereka menanyakan kita menurut rancangan bangunan ini Pak Daniel, apakah gereja atau bagaimana? Lalu kita juga berikan penjelasan Bapak itu seperti kemarin Pak sudah saya laporkan bahwa kami minoritas karena ini perkebunan. Ya karena ini kalau kita garap jiwa-jiwa yang mana cukup. Ya, jadi mereka bilang bukan gereja. Katakan Pak, bukan gereja, hanya sebagai rumah beribadah. Ya kalau nanti kita diizinkan. Ya, kami buka sebagai rumah kami. Nah, lalu dari utusan FKUB dan juga termasuk Kementerian Agama perwakilan Pusako, yang mereka katakan kalau buka gereja Pak Daniel, kalau rumah bertempatan ibadah, itu lanjut. Hanya saja jangan dipasang simbol-simbolnya. Besok jangan sampai ketahuan, tapi kalau di dalam boleh. Nah, cuma saja kita tidak menuliskan surat Pak hari itu dan juga video tidak ada karena ada mungkin ada fotonya. Jadi kita melanjutkan bangunan ini Pak sampai seperti ini, gambarnya itu sampai atap. Nah, lalu kami dipanggil di desa mediasi. Lalu dipertanyakan kenapa Pak Daniel begitu berani melanjutkan bangunan ini sementara kita sudah buat surat seperti ini. Lalu saya katakan ini Pak, mungkin ada pemberitahuan kedatangan FKUB itu semalam. Lalu ada juga utusan dari desa, yaitu Pak Madi sebagai sekretaris. Jadi kami kira sudah jelaslah itu, berarti ada pemberitahuan dari Sekdes. Namun mereka katakan mana suratnya. Lalu saya katakan kalau orang Bapak dari FKUB itu, mereka berurusan juga mengeluarkan surat jika IMB, pengurusan gereja. Ya karena kita bukan membangun gereja Pak. Itu makanya mereka tidak memberikan surat rekomendasinya. Lalu mereka bilang itu bohong semuanya, itu gereja itu yang kamu bangun. Lalu mereka bilang kalau begitu ya kami berdasar surat ini kami akan robohkan tuh Pak. Lalu mereka suruh saya ke Pak Camat. Ya kalau ada rekomendasi Pak Camat Pak Daniel,
ya kami nanti mungkin ada ketenangan. Lalu kita pergi kepada Pak Camat. Lalu Pak Camat bilang begini, Pak Daniel, disarankan kami buatlah kamar-kamarnya. Lalu kami ikuti membuat 2 kamar di dalam. Ya, lalu setelah kita buat kamar 2, ya jadi dengan tiba-tiba ya kami tak ada pemberitahuan dengan datang sendirinya pada hari Jumat tanggal 16 bulan 7 pukul 3. Ya mereka teriakan, ya mereka dari jalan sampai mereka mengatakan, Pendeta Daniel harus kamu diusir sekarang. Ya, dihapuskan kamu di wilayah 7 desa Kecamatan Pusako. Lalu kita masih di pondok kita ini Pak, di yang ada kami ini. Lalu puji Tuhan juga ada beberapa personil dari polisi, ada 12 dan juga 2 dari Koramil. Jadi itu yang bisa membatasi mereka, dibatasi dengan parit. Ya tidak boleh ada masuk. Namun ada 1 orang juga yang berani masuk, memanggil saya. Ya, kenapa kau duduk-duduk, Pak Daniel? Maju kau ke depan, keluar kau. Lalu kita keluar Pak, karena mereka kira nanti kita ketakutan, bersembunyi. Lalu kita masuk di tengah-tengah mereka, lalu Pak Kapolsek menarik saya. Jadi ya kita katakan biasanya kalau membuat seperti demo ini, ya ada alasan yang mungkin kami sudah membuat kejahatan. Ya ada kasus-kasus kami, ya kami siap. Tapi ya kalau soal seperti yang ya alasan kalian hanya membangun apa ini bangunan ini, kalian curiga dengan membangun gereja. Ya ini sebenarnya membangun gereja itu yang terbaik. Ya tak ada jahat di dalamnya. Namun yang mereka serukan kalau Pak Camat sama kepala desa tidak memutuskan pada sore ini, kami akan rubuhkan bangunan itu dan kami usir Daniel. Ya, jadi sekarang juga harus Pak Camat dan penghulu memutuskan. Lalu Pak Camat dan penghulu bingung. Ya, mereka juga mengatakan ini Pak Daniel sama-sama warga. Ya, baik Pak Daniel juga masyarakat dan juga ya mereka juga masyarakat. Bagaimana ini Pak Daniel? Ya dikembalikan kepada saya. Lalu saya katakan, Bapak sebagai pemimpin kami di wilayah ini Kecamatan Pusako dan juga penghulu pemimpin di Desa Pebadaran, ya kami selalu menurut kepada kepemimpinan Bapak. Apa yang Bapak pandang baik, nah lakukanlah. Nah lalu mereka berorientasi dengan masyarakat, lalu mereka katakan dan supaya mereka reda, kita buatkan berita acara dan nanti inilah kalau Bapak tidak teken nanti surat ini, ya kami tidak ada lagi tanggung jawab. Ya sepertinya kita ditekan Pak. Jadi akhirnya ya mereka juga berikan butir-butir surat itu. Yang pertama yaitu bangunan rumah atau gedung diberhentikan, tidak boleh dilanjut ya bangunannya. Dan yang kedua, jika dilanjut bangunan ini harus diperjualbelikan kepada orang lain dan harus diketahui oleh camat, penghulu atau kepala desa dan juga termasuk masyarakat. Kalau mereka tidak setujui, ya bagaimana? Berarti tidak lakulah bangunan yang mau dijual belikan. Nah, sepertinya yang merampas hak kami ini, Pak. Ya, jadi yang ketiga, jika Pak Daniel juga melanggar ini, kami akan juga segera demo kembali dan mengusir Daniel dari wilayah kami. Dan yang keempat, sepanjang 7 desa Kecamatan Pusako ini tidak boleh ada yang membangun rumah ibadah. Ya,
Jadi itu juga penekanan dalam surat berita acara itu, Pak. Lalu ada sedikit juga karena Kapolsek dari Bunga Raya kami pertimbangkan. Jadi bagaimana juga menurut Bapak yang berita acara ini, Pak, apakah sebenarnya ditegaskanlah yaitu juga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, Pak. Lalu katanya ya kami hanya keamanan di sini, Pak. Jadi lalu saya datang kembali kepada Cacamat dan Penghulu. Saya tidak bisa menandatangani itu, Pak, karena semua itu melanggar daripada Undang-Undang Dasar 1945. Berarti sepertinya kami dirampas hak, terus tidak diberikan kebebasan yaitu di dalam beribadah. Karena ada penekanan lagi, mulai sekarang tidak boleh ada yang melakukan beribadah kecuali kalau Pak Daniel satu rumah tangga saja yang beribadah. Ya tidak boleh didatangi warga-warga jemaat. Nah, setelah itu Pak kita juga sepertinya lama kita tidak mau menandatangani surat. Lalu pengurus bilang, ini Pak Daniel kalau tidak diteken ini kami akan pulang dan ya kami ya terserah Bapak nanti. Ya sepertinya sudah emosi lah masyarakat ini. Ini udah sampai sore, mereka tidak mau pulang sampai malam. Lalu ya dengan sendirinya Pak, karena saya hanya sendiri juga, tak ada yang pendamping. Ya seperti saya ikut saja. Ya saya juga lah, oke lah. Ya saya tanda tangan aja. Nah, jadi mereka sepertinya minta tolong tanda tangan saya. Ya, jadi saya bilang, kalau begitulah saya tanda tangan aja. Nah, beberapa orang yang menandatangan ada dari utusan perwakilan masyarakat, lembaga masyarakat, dan juga ada Cacamat, ada Penghulu, ada juga dari personil polisi, ada juga dari Kapolsek. Mereka tanda tangan semuanya, Pak. Jadi berhubung seperti itu, Pak, yang juga yang menjadi kerinduan kami di sini. Dan satu lagi, Pak, saya lupa tadi. Mereka juga mengatakan dalam surat itu, bangunan itu kami segel, kami tutup. Ya, jadi ini yang menjadi kerinduan kami ya untuk menegaskan keadilan, ya seperti juga dasar negara kita Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepertinya sudah dihilangkan keadilan ini. Berarti sepertinya karena saya sebagai warga pendatang, ya sepertinya juga karena orang banyak yang menjadi lawan, ya sepertinya hak kami lagi ya sepertinya dirampas, Pak. Ya seperti itulah kejadian, Pak, yang sudah terjadi pada hari Jumat tanggal 16 bulan 7 pada pukul 3, Pak. Jadi itu saja yang kami mintakan untuk menegakkan keadilan sampai juga kerinduan jemaat. Mereka ya barusan tadi, Pak, itu maka kami terlambat, barusan kami selesai doa, Pak. Jadi jemaat semuanya menyerukan ya bahwa Tuhan ya sanggup juga kembali membuka yaitu tempat kami untuk beribadah. Kami rindu Tuhan supaya bisa dibuka kembali dan bisa kami beribadah. Itu kerinduan jemaah semua, Pak. Oh iya, minta tolong rekeningnya Pak Daniel ada nggak? Saya cantumkan supaya teman-teman yang ingin menabur untuk Pak Pendeta Daniel, ini luar biasa ya, pendeta-pendeta yang pelayanan di desa inilah yang perlu Anda kasih kolekte, bukannya Pak Gilbert. Sorry, yang nyebut Gilbert lagi. Ya, jadi Anda kalau mau nabur ini kayak Pendeta Daniel ini yang masuk desa perkebunan, nggak ada yang ngurus, hilang, nggak jelas sudah. Nah, harusnya ini Pak Pendeta Daniel ini ada nggak? Ada yang bisa dicantumkan nggak nomor rekeningnya? Ini saya mau cantumkan di live YouTube kita nih. Oke. Ya, sudah saya tampilkan di running text-nya teman-teman yang digerakkan hatinya untuk support pelayanan Pendeta Daniel dan keluarganya. Ya, itu rekeningnya BRI, Bank Rakyat Indonesia, ya. Nomornya 3386 01 000 179
507 atas nama Daniel Hanolohulu.